Perkenalkan, nama saya Maulida Nuranisa. Perkenalkan, saya Syara Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Syalsa Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Irawan. Perkenalkan, nama saya Khalif Matunikmah. Perkenalkan, nama saya Anissa Julia. Nama saya Muhammad Adnan Fauzi. Optimisasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal dalam perekonomian, khususnya perusahaan, atau nilai efektif yang dapat dicapai. Terminologi optimalisasi ekonomi adalah maksimalisasi output dan minimalisasi input. Pilihan yang optimal merupakan solusi yang efisien atau berhasil guna, dan efektif atau berdaya guna, merupakan hasil akhir dari pengambilan keputusan. Dari aspek manajerial, pilihan optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien secara harfiah. Kata efektif dapat dipadankan dengan kata berdaya guna, sedangkan efisien lebih bersesuaian makna dengan kata berhasil guna. Pilihan yang efektif merujuk pada alternatif proses produksi untuk mencapai output maksimal pada level penggunaan input yang sudah ditetapkan besarannya, sementara pilihan yang efisien merujuk kepada alternatif proses produk untuk mencapai besaran output, tentunya dengan penggunaan input minimal. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output, yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total. Dari bab menentukan tahap analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama kita. Optimasi dengan analisis marginal. Perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisis optimasi khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Perusahaan sering kali menemukan kendala dalam pengambilan keputusan optimisasi bila fungsi kendala relatif sederhana. Kita dapat memecahkan masalah optimasi kendala dengan substitusi. Hal ini meliputi 1. Memecahkan persamaan kendala untuk satu variabel keputusan. 2. Mensubstitusikan nilai variabel kendala tersebut ke dalam fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan oleh perusahaan. Dan kemudian yang ketiga, memperlakukan masalah tersebut seperti masalah tanpa kendala. Analisis optimasi. Analisis ini sangat mudah dijelaskan dengan cara mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat outputnya, yang mana perusahaan harus memaksimalkan laba total dan biaya dengan menggunakan kurva penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya. Optimasi dengan analisis marginal. Perusahaan akan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya totalnya. Analisis marginal salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisa optimal khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimalkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginalnya. Perusahaan seringkali menemukan kendala dalam mengambil suatu keputusan permasalahan optimisasi. Bila fungsi kendala relatif rendah, maka kita dapat memecahkan masalah optimisasi kendala dengan substitusi. Hal ini bisa dilakukan dengan berikut. Pertama, memecahkan permasalahan kendala untuk satu variabel keputusan. Kedua, mensubstitusikan nilai variabel kendala tersebut ke dalam fungsi tujuan yang akan memaksimumkan dan meminimumkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, memperlakukan masalah tersebut seperti masalah tanpa kendala. Kalkulus diferensial. Analisis optimisasi dapat dilakukan dengan efektif dan tepat dengan kalkulus diferensiasi yang didasarkan pada konsep turunan dan aturan-aturan diferensiasi. Pertama, konsep turunan.
Konsep turunan ini sangat berhubungan erat dengan konsep marginal. Bila keluaran naik dari 2 menjadi 3 unit, maka penerimaan totalnya akan meningkat dari 160 US dollar menjadi 210 US dollar dengan rumus MR sama dengan TR. Nilai ini merupakan kemiringan dari busur BC pada kurva penerimaan total, namun bila jumlahnya sangat kecil atau bila delta Q diasumsikan memiliki nilai yang lebih kecil dan bahkan mendekati dari 0. Kedua, aturan-aturan diferensiasi. Diferensiasi merupakan proses menentukan turunan suatu fungsi yang menentukan perubahan Y untuk perubahan X pada perubahan X mendekati 0. Aturan ini untuk fungsi konstan atau constant function rule. Turunan dari fungsi konstan Y sama dengan fungsi X sama dengan A adalah 0 untuk semua fungsi A atau konstantanya. Jadi untuk fungsi sebagai contoh, Y sama dengan fungsi X sama dengan A. Optimasi multivariat. Multivariat adalah proses menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel, di antaranya turunan diferensial. Turunan parsial. Turunan parsial digunakan sebagai pengukur dari dampak variabel terikat. Misalkan, laba total yang diakibatkan karena perubahan kuantitas setiap variabel secara individu, misalkan jumlah komoditas X dan Y yang dijual dan yang dianalisis secara terpisah. Turunan parsial dari variabel terikat atau variabel di sisi sebelah kiri tanda yang sama dengan setiap variabel bebas atau variabel di sebelah kanan tanda sama dengan diperoleh dengan aturan diferensial, kecuali bahwa semua variabel bebas selain variabel yang dicari turunan parsialnya dianggap tetap. Memaksimalkan fungsi dengan banyak variabel. Untuk memaksimalkan atau meminimumkan suatu fungsi dengan banyak variabel, kita harus membuat setiap turunan parsial sama dengan 0 dan memecahkan beberapa persamaan tersebut secara bersamaan untuk memperoleh nilai optimum dari variabel bebas atau variabel di sisi sebelah kanan. Optimasi terkendala. Optimasi terkendala yaitu maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk mencapai optimisasi tanpa terkendala. Optimisasi tanpa terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode Pangali-Lagrange. Yang pertama, optimisasi terkendala dengan substitusi. Masalah optimisasi terkendala dapat dipecahkan mula-mula dengan memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan. Untuk dimaksimumkan atau diminimumkan, prosedur ini mengubah masalah optimisasi terkendala menjadi masalah optimisasi tanpa kendala. Yang kedua, optimisasi terkendala dengan metode Pangali-Lagrange. Metode ini dipergunakan apabila dengan mempergunakan satu variabel keputusan sebagai fungsi eksplisit variabel yang lain. Teknik substitusi untuk memecahkan masalah optimisasi. Peralatan manajemen baru untuk optimasi. Peralatan yang paling penting adalah perbandingan. Manajemen mutu terpadu, rekayasa ulang, dan organisasi pembelajar. Bagaimana peralatan tersebut berhubungan dengan era fungsional tradisional dan ekonomi manajerial. 1. Perbandingan. Benchmarking. Perbandingan berarti menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik, lebih murah, sehingga perusahaan lain bisa meniru dan memperbaiki cara yang lebih baik dan efisien. Kedua, manajemen mutu terpadu. Usaha ini untuk memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang mungkin meningkat kepada pelanggan. Untuk membuat produk yang lebih murah, cepat, lebih baik harus melibatkan tim pekerja dan perbandingan.
Dalam bentuk yang lebih luas, TQM menerapkan metode perbaikan kualitas pada semua proses perusahaan dari produksi sampai ke pelayanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran, bahkan keuangan, berbagai peralatan manajemen yang lainnya. Ketiga, perluasan pembatasan, grade banding, menghapus berbagai tingkat gaji yang terlalu banyak untuk mendorong perpindahan antar pekerja di dalam perusahaan, untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menurunkan biaya. Keempat, model bisnis langsung, perusahaan berhubungan langsung dengan konsumen, menghilangkan waktu dan biaya distribusi dari pihak ketiga, membuat jaringan kerja, pembentukan aliansi strategis temporer agar setiap perusahaan dapat mengembangkan kemampuan terbaiknya. Kelima, kekuatan menentukan harga, pricing power, kemampuan perusahaan meningkatkan harga lebih cepat daripada peningkatan biaya, atau menurunkan biaya lebih cepat daripada penurunan harga barang sehingga meningkatkan labanya. Keenam, model dunia kecil. Ide atau teori bahwa perusahaan besar beroperasi seperti perusahaan kecil. Ketujuh, integrasi maya. Kemampuan manajer untuk meniru perilaku konsumen dengan mempergunakan model komputer yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang muncul, teori kompleksitas. Peralatan manajemen baru dan spesifikasi fungsional dalam ekonomi manajerial, setiap perusahaan hampir mempergunakan berbagai macam alat untuk mencapai tujuannya, yaitu laba. Akan tetapi, kegagalan selalu ada. Keuntungan besar bagi perusahaan biasanya disebabkan kurangnya keyakinan dan usaha. Bila diterapkan dengan keyakinan yang lebih besar, tingkat keberhasilan penggunaan alat atau peralatan kemungkinan akan meningkat dan memberikan manfaat yang besar. Hubungan penerimaan. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal sangat berguna dalam analisis optimisasi. Hubungan marginal adalah perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan nilai dari variabel-variabel independen yang bisa mengoptimalkan fungsi tujuan dari para pembuat keputusan. 1. Hubungan nilai total dengan marginal. Hubungan antara nilai marginal dengan nilai total dalam analisis pengambilan keputusan berperan penting, karena jika nilai marginal tersebut positif, maka nilai total akan meningkat. Dan jika nilai marginal tersebut negatif, maka nilai total akan menurun. Maksimisasi fungsi, laba, atau fungsi apa saja terjadi pada titik di mana hubungan marginal bergeser dari positif ke negatif. 2. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka, jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalnya, jika 10 pekerja rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari, dan pekerja ke-11 atau pekerja tambahan menghasilkan 250, maka output pekerja meningkat. 3. Penggambaran hubungan antara nilai total marginal dan rata-rata. Slope adalah suatu ukuran kemiringan sebuah garis dan didefinisikan sebagai tingginya kenaikan atau penurunan per unit sepanjang sumbu horizontal. Slope dari sebuah garis lurus yang melalui titik asal ditentukan dengan pembagian koordinat Y pada setiap titik pada garis tersebut dengan koordinat X. Hubungan biaya dan keuntungan. Biaya atau ongkos pengertian secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, sampai barang dan jasa tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan notasi C sama dengan F, Q. C sama dengan biaya total, Q sama dengan jumlah produksi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Dalam membicarakan biaya, ada beberapa macam biaya, yaitu biaya total atau total cost, yang dirumuskan dengan TC atau C. Biaya variabel
atau variable cost, yang dirumuskan dengan VC. Biaya tetap atau fixed cost, dirumuskan dengan FC. Biaya total rata-rata atau average total cost atau dirumuskan sebagai AC. Biaya variabel rata-rata, average variable cost atau AVC. Biaya tetap rata-rata, average fixed cost atau AFC. Dan yang terakhir adalah biaya marginal. Hubungan biaya dan keuntungan. Biaya atau ongkos, pengertian secara ekonomis, merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan notasi C sama dengan F kali Q. C sama dengan biaya total dan Q sama dengan jumlah produksi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan dengan kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Dalam membicarakan biaya, ada beberapa macam biaya, yaitu biaya total atau disebut total cost sama dengan TC, biaya variabel atau variable cost sama dengan VC, biaya tetap atau fixed cost itu FC, biaya total rata-rata itu average total cost sama dengan AC, biaya variabel rata-rata atau variable average variable cost atau AVC, biaya tetap rata-rata average fixed cost atau AFC, dan biaya marginal. Rumus C sama dengan AC kali Q atau C sama dengan FC ditambah VC. FC sama dengan AFC kali Q, VC sama dengan AVC kali Q. Dalam menganalisa biaya, umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau revenue atau total revenue. Pengertian revenue atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Secara matematik, total revenue dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan PQ. TR sama dengan penerimaan total, P sama dengan harga barang, dan Q sama dengan jumlah barang yang dijual. Penerimaan rata-rata atau AR adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi. Dapat dirumuskan AR sama dengan TR dibagi Q. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan produksi. Dirumuskan MR sama dengan delta TR dibagi delta Q atau turunan dari TR. MR sama dengan marginal revenue, delta TR sama dengan tambahan penerimaan, dan delta Q sama dengan tambahan produksi. Berdasarkan konsep penerimaan dan biaya, TR dan TC dapat diketahui berbagai kemungkinan, diantaranya TR lebih dari TC sama dengan keadaan untung atau laba, TR sama dengan TC sama dengan keadaan break even point, TR kurang dari TC sama dengan keadaan rugi. Hubungan-hubungan biaya dalam proses produksi suatu produk dari perusahaan juga kompleks. Analisis biaya memerlukan penilaian sistem-sistem produksi alternatif, pilihan-pilihan teknologi, kemungkinan-kemungkinan yang input yang digunakan, harga-harga, faktor produksi berperan penting dalam penentuan biaya. Dan oleh karena itu masalah penawaran faktor-faktor produksi yang juga penting untuk dipertimbangkan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pengambilan keputusan manajerial merupakan proses penentuan suatu solusi terbaik dari berbagai alternatif solusi terhadap suatu masalah tertentu. Manajer menggunakan alat ekonomi manajerial
untuk membantu dalam proses menemukan keputusan tindakan yang terbaik. Keputusan optimal atau optimal decision adalah tindakan yang memberikan hasil yang paling konsisten dengan tujuan pengambilan keputusan yang terbaik. Dari aspek manajerial, pilihan yang optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Secara harfiah, kata efektif dapat dipadankan dengan kata berdaya guna, sedangkan efisien lebih bersesuaian makna dengan kata berhasil guna. Pilihan yang efektif merujuk pada alternatif proses produksi untuk mencapai output maksimal pada level penggunaan input yang sudah ditetapkan besarnya. Sementara pilihan yang efisien merujuk kepada alternatif proses produk untuk mencapai berat output tertentu dengan penggunaan input. Sekian dan terima kasih.